ya, itu kan setahu kita hanya Go-Car sama Go-Ride, betul. Terus lama-lama ada Go-Clean, terus ada apa lagi Mas? Go-Massage, GoFood. Nah, betul ya. Terus apa lagi Mbak? Banyak sih ya yang sudah dikembangkan oleh Gojek, Grab. Terus apa lagi tuh sekarang? Di Malang itu ada Nujek, tapi Budian belum pernah atau belum tahu aplikasinya. Ya, kayak itu. Jadi bahkan ke perpustakaan Kota Malang kemarin saja itu juga desainnya untuk meningkatkan pelayanan itu juga sudah berbeda guys. Jadi pakai barcode gitu. Jadi pakai aplikasi, aduh HP ku mana. Jadi benar-benar saya membayangkan CEO ini wah luar biasa perusahaan dan isinya orang-orang kreatif gitu loh ya. Kayak teman-teman pernah lihat film itu yang dua orang usianya sudah lumayan tua tapi diterima di perusahaan YouTube tuh loh, apa ya? Saya lupa filmnya itu tapi bagus banget ya. Jadi lihat kantornya YouTube ya kalau nggak salah itu sangat-sangat cozy gitu. Jadi memang kreativitas itu membutuhkan tempat-tempat yang nyaman gitu. Oke. Ya. Ini apa namanya? Nah, seperti ini ya, teman-teman. Mobil apa ini? Ya, seperti ini. Ya, ini perpustakaan kota itu seperti itu. Jadi nggak ada mengurangi sentuhan ya antara customer sama sama petugasnya gitu loh ya. Jadi dalam konteks pandemi seperti ini. Jadi enak banget masuk juga tinggal pakai barcode. Simple ya, simple. Jadi kalau dulu kan pakai card gitu, kayak KTP dulu ya, pakai KTP kan resikonya hilang, ya resikonya hilang. Kalau ini kan tinggal kita bawa HP aja ke perpus, bisa masuk pakai barcode, pinjem pakai barcode, baca di situ juga pakai barcode, ya seperti itu. Mungkin teman-teman desain tuh seperti itu. Ya, nanti mungkin bisa menciptakan terobosan-terobosan. Intinya seperti itu deh ya. Kalau kemudian baca dari design thinking itu seperti itu. Oke, jadi itu. Jadi gara-gara si Tim Brown ini muncul istilah design thinking ini loh, ya. Dari tulisan yang dia tulis ya, yang dia unggah di Harvard Business Review. Oke, tuh. Terus next ya, apa itu design thinking ya? Oke, design thinking itu bahasa Indonesianya kalau diterjemahkan kemarin ya, itu bisa diartikan sebagai proses atau cara berpikir ala desainer ya. Atau Budian juga scrolling semalam itu juga desain di sini itu yang dimaksud apa? Kalau dari sejarahnya memang design thinking itu melihat atau patokannya waktu itu apa yang menginspirasi itu adalah pola kerja dari arsitek gitu loh. Ya, kita tahu kalau arsitek itu kan memang kan kalau kita melihat Monjali, Monumen Jogja Kembali misalkan, terus kemudian Monas ya, itu kan memang menghasilkan banyak-banyak karya seni ya, maksudnya karya seni bangunan yang bagus sesuai dengan konteksnya. Ya, kalau museum itu seperti apa, Monjali di Jogja sama di Jakarta itu kan juga berbeda, ya. Mungkin sesuai juga kebutuhan dan itu Monas itu Pak Insinyur Soekarno ya Mas Ramzi ya, kalau nggak salah sejarahnya ya. Ya, beliau juga sekaligus arsitek kan insinyur ya, kalau nggak salah ya, kayak gitu. Atau mungkin teman-teman bisa sekarang ini membayangkan bagaimana desain-desain yang lain ya, tidak hanya arsitek. Kalau kita lihat itu kan misalkan kayak di Malang itu perumahan ya, banyak sekali perumahan. Kalau kita lihat itu kan desain rumahnya itu juga berbeda satu sama lain. Ya, atau nggak ada yang sama gitu. Ya, yang membedakan cuma perumahan eksklusif gitu ya Mas ya.
ya rumahnya untuk golongan ke atas ya menengah ke bawah ya subsidi ya itu berbeda memang juga kekuatannya ya Mas kekuatan bangunan itu juga berbeda satu sama lain ya sepatu ya terus kemudian tas ya Mbak ya cewek banyak banget pakaian ya desain baju itu juga sangat-sangat apa namanya terobosan lah istilahnya ya berbeda dari tahun ke tahun itu selalu menghasilkan karya-karya yang berbeda. Oke itu. Ya, namun demikian bisa dimaknai tidak hanya melihat pola kerja desainer sebagai seseorang yang menciptakan sebuah produk untuk lebih menarik dari sisi estetikanya, ya. Jadi tidak hanya menciptakan sesuatu dari nilai keindahannya, ya, supaya diminati oleh konsumen, tetapi juga lebih ke esensinya, artinya memang berbagai inovasi, berbagai desain yang yang dibuat ya itu memenuhi daripada kebutuhan bagi customer ya atau penggunanya. Oke. Nah, proses inovasi dengan pendekatan design thinking disebut sebagai human centered atau berpusat pada manusia atau pengguna. Emang ada proses inovasi yang yang lain ada ya. Ada yang memang proses inovasi itu memang fokusnya pada teknologi ya, pada pasar, hanya pada pasar itu juga ada. Ya, tapi yang membedakan ya design thinking dengan pendekatan inovasi-inovasi yang lain ya dalam memecahkan sebuah permasalahan itu terletak pada ini loh, human centered design. Artinya bahwa fokus utama ya atau apa itu namanya? Istilahnya apa ya? Prioritas ya, yang menjadi skala prioritas itu adalah kebutuhan dari pengguna. Oke, ya. Jadi ya kalau misalkan apa ya Mbak? Misalkan kalau sekarang itu handphone itu karena kita daring, jadi kita butuh gadget ya atau gawai ya. Gawai. Istilahnya gawai ya atau smartphone. Oke, yang bisa menjawab kebutuhan masyarakat seperti itu. Ya. Nah, kayak kemarin kita sebenarnya juga jangan yang jauh-jauh misalkan kayak kemarin pada semester genap ini kita atau kampus memilih untuk menggunakan perkuliahan dengan sistem hybrid ya. Nah, itu kan juga sebagai sebuah terobosan inovasi ataupun jawaban yang terkait dengan permasalahan yang kita hadapi ya toh bagaimana mahasiswa yang ingin luring ya ingin tatap muka karena sebenarnya memang tatap muka itu kan tidak hanya keinginan dari mahasiswa orang tua juga menginginkan perkuliahan secara luring secara tatap muka ya tetapi juga ada istilahnya apa Mas memediasi ya keinginan dari mahasiswa itu ya tidak hanya mahasiswa juga orang tua kita tidak bisa mengignore keinginan orang tua untuk memilih sistem pembelajaran anaknya gitu karena mereka memang yang membiayai kan gitu konteksnya ya terus kemudian juga tetap menjaga protokol kesehatan bisa safe ya kuliah yang safe. Nah, itu yang bisa menyatukan kedua-duanya maka dipilihlah sistem hybrid. Contohnya kayak gitu. Ya, itu human centered design. Ya, jadi teknologi itu hanya sebatas media. Oke, ya, jadi bisa memediasi kebutuhan dari pendidikan, ya. Itu utamanya adalah Brawijaya. Oke, terus kemudian ini sudah Budian sampaikan. Oke, terus ini diagram atau bentuk ya yang atau menjadi pondasi sebagai pemikiran dari Tim Brown as a CEO of IDEO.
bisa minta tolong, ada yang bisa Mbak Akila mungkin? Mbak itu kalau diterjemahkan gimana Mbak? Biar nggak ngantuk nih, hujan ya Malang. Mana ya Bu? Itu, put simply, design thinking is an approach, ya apa Mbak? Taruh secara sederhana, terus Good job. Design thinking itu adalah pendekatan untuk inovasi yang digunakan oleh designers, apa namanya? Sensibilitas, iya, sensibilitas desainer dan metode untuk mencocokkan kebutuhan orang-orang dengan apa yang secara teknologi feasible, saya kurang tahu sih Bu, sama apa yang viable, bisnis, strategi bisnis yang bisa menutupi nilai dari pelanggan dan opportunity bisnis. Iya, oke. Ya, jadi ada 3 ini. Ya, jadi menemukan gitu, ya. Apa sih kebutuhan dari pelanggan tersebut? Bagaimana persepsi mereka, gitu kan? Curhatan mereka itu apa? Kebutuhan mereka itu apa? Ya, jadi bukan kita yang memutuskan apa yang terbaik, gitu bukan. Tapi bagaimana kita itu bisa memberikan atau memahami apa yang menjadi keresahan, ya, keresahan dari pelanggan, ya, atau customer, gitu, ya. Atau terus bagaimana memungkinkan kita bisa memilih teknologi apa, ya, yang bisa kita pergunakan untuk as a solving problem, kayak gitu, ya. Dan juga tidak tidak lupa untuk melihat peluang pasar. Oke, tuh, ya. Jadi ini irisan dari desirable, visible, and then viable. Oke, pelanggan, kebutuhan pelanggan, teknologi, peluang pasar. Oke, itu yang disampaikan Tim Brown di artikelnya di Harvard Business, ya, artikel itu. Oke, terus masih berdasarkan artikel Tim Brown, ada 3 ya di sini, ya, sebagai prinsip dari design thinking: empathy, expansive thinking, dan eksperimen. Ini pondasinya tuh 3 ini. Oke. Ensures innovation is customer needs. Apa Mas Dava itu? Kelihatan nggak Mas? Kelihatan nggak? Kelihatan Bu. Iya. Ensure innovation is customer needs. Ensure sama make sure itu sama ya? Apa ya? Apakah? Ensure itu apa Bu? Ensure itu sinonim sama make sure gitu. Make sure apa Bu? Apa ya? Ntar dulu Bu. Apa? Ya, Google Translate ya nggak apa-apa. Jaminan. Ntar dulu Bu. Jaminan. Ya. Bingung Bu. Ayo semester 4, woi. Ya, memastikan bahwa inovasi yang kita berikan nanti, ya, as a solving problem itu benar-benar adalah kebutuhan pelanggan, ya. Jadi bukan misalkan apa ya Mas ya, misalkan gimana ya, apa sih? Misalkan kita dicurhatin temen gitu, atau kita melihat, gini, misalkan kita tinggal di lingkungan pesisir, di mana
Di situ masyarakatnya mayoritas adalah sebagai nelayan, ya toh. Nah, rata-rata mereka itu hanya atau karena bergantung ya, atau karena mereka nelayan, so automatically kehidupan ekonomi mereka itu sangat bergantung kepada hasil tangkapan ikan, ya. Tetapi sejak pandemi, karena misalkan interaksi yang antara penjual dan pembeli itu biasanya terjadi secara bebas, karena pandemi mungkin ditutup untuk mengurangi atau meminimalisir penyebaran virus. Nah, itu makanya kan pendapatan berkurang nih. Ya toh, kita coba untuk melihat kondisinya gitu. Jadi banyak yang pada akhirnya pergi ke kota untuk mencari pekerjaan yang sifatnya informal, jadi buruh, jadi pengemis segala macam, dan we do really concern about that case ya, misalnya social case gitu. Misalkan apa Mas Ramzi kira-kira? Kalau misalkan kita melihat kebutuhan dari nelayan ini, masyarakat nelayan ini. Ide-ide atau solving problemnya apa kira-kira misalkan? Ini nelayan di masa pandemi ya, Bu? Iya, misalkan masa pandemi gitu. Apa ya? Nah ya itu ya Bi. Kan intinya bahwa karena pandemi otomatis pendapatan berkurang. Gitu kan. Nah, jadi kegiatan jual beli ikan segar, nah itu kan jadi menurun gitu karena ditutupnya pasar lah. Terus bagaimana solving problemnya untuk bisa meningkatkan profit pada masyarakat nelayan? Mungkin teman-teman monggo bisa memberikan ini. Mungkin ikannya bisa di-ship, Bu. Di apa? Di-ship, dikirim keluar kota. Oh, Kan jadi tidak bisa ada interaksi. Ya, oke. Dikirim di luar kotanya tuh bagaimana, Mas? Bagaimana kita bisa memutus mata rantai itu, gitu, Mas? Kan kalau ikan itu berarti kan harus lewat pembeli juga, kan? Berarti bisa keluar kota itu lah pengirim nih. Bola, halo, ya. Jadi memang harus kita bisa memotong atau memastikan atau melihat peluang pasarnya itu seperti apa, ya. Mungkin Mbak ini bisa menambahkan. Saya mau berpendapat, Bu. Iya, monggo. Saya hentikan aja. Mungkin untuk karena tadi kan ikannya jadi ramai, Bu. Oke. Mungkin tadi ikannya kan jadi kayak nggak tahan lama gitu, Bu. Bisa diasapin mungkin. Nanti bisa kalau emang butuh inovasi lagi karena udah diasapin kan lebih awet, bisa dijual secara online juga gitu. Kira-kira seperti itu sih. Ya. Terima kasih Mbak Rama. Ada lagi mungkin teman-teman? Bu. Hah? Ramai? Mana tuh Kak? Wajahmu mana? Sik. Kelihatan nggak, Bu? Sik. Bentar. Ini agak lemot my laptop is. Namanya siapa Kak? Tolong dicat aja Kak. Ini sudah poin soalnya loh teman-teman. Ya, bukan nilai ini loh ya teman-teman. Ada nilai kelompok itu ada, ya. Tapi ramai. Hai. Tapi juga Budian juga akan memberikan apresiasi sekali buat teman-teman yang memang aktif, ya. Nah, oke. Dalam diskusi kelompok pun nanti kan misalkan Budian minta untuk masing-masing kelompok untuk presentasi gitu, ya itu juga akan kelihatan siapa yang menguasai permasalahan dan siapa yang tidak. Oke, tuh. Ya, ada lagi mungkin. Jadi sebelum teman-teman memastikan solusi atau ide-ide yang gila kali ya, out of the box katanya orang itu, istilahnya anak milenial sekarang ya, yang sifatnya terobosan. Memang harus teman-teman berani gila gitu nanti, ya. Karenanya butuh tim-tim yang solid, ya, anggota-anggota kelompok yang solid dan yang punya ide-ide gila. Yang memang kalau orang tuh kalau nggak gila sekarang nggak bisa ini ya Mbak, terobosannya kurang bisa diterima konsumen.
ya, atau bisa misalnya mengolah ikan tersebut, ya toh, abon ikan, ya, yang mungkin pinter-pinter masak itu, ya, bisa dibikin abon ikan atau asak tadi ya Mbak ya, Pramai ya. Terus apa mana ya sekarang itu. Nah, bagaimana menjualnya? Lah itu nanti teman-teman monggo silakan. Apakah membuatkan kayak di TikTok itu loh kemarin loh teman-teman ada warung ya, tapi buat non muslim ya itu ya. Kayaknya berdua saja kakek nenek yang minyak itu bagus secara presentasinya ya, cara penyajiannya itu bagus tapi kurang peminat gitu. Karena memang bangunannya itu nggak leks gitu ya, seperti restoran-restoran. Jadi konsumen tuh nggak notice kalau itu warung makan. Padahal katanya rasanya tuh bintang 5 gitu. Ya, seperti masakan chef bintang 5 gitu. Ya, terus dan memang do magic-nya media sosial itu memang ini ya terasa sekali. Jadi kalau dulu dari jam 9 itu sampai sore bapaknya gara-gara media sosial viral itu terus 2 sampai 3 jam itu sudah habis. Ya. Oke, seperti itu. Ya, nanti inovasi teman-teman itu apa? Monggo silahkan. Medianya apa? Nanti silahkan discuss. Ya, itu contoh saja, ya. Contoh. Hai. Oke, dari tiga inti poin design thinking-nya dari si Tim Brown tadi, ya, itu kemudian dikembangkan oleh, ini banyak banget ya teman-teman, jadi pengembangan dari design thinking itu banyak banget. Ini hanya salah satu yang kemudian sampaikan di sini, itu pengembangan yang dilakukan oleh Stanford School Design Thinking Process, ya, ada empathize, ada define, ada ideate, kemudian prototype, kemudian ada test. Ya. Nah, nanti Budian sudah terjemahkan di sini satu persatu ya. Ya, sambil nonton Lord of the Ring itu. Oke, nih empathize, jadi empati. Jadi kita itu bisa merasakan gitu, apa sih yang menjadi kebutuhan, apa yang diinginkan oleh customer atau masalah. Kalau mungkin teman-teman non-profit, berarti masalah sosial apa atau sebenarnya yang terjadi, akarnya itu opo gitu. Apakah memang secara ekonomi ya, ataukah sosial akan butuh pendekatan secara sosial. Nah, itu yang harus teman-teman pahami. Ini kita berdasarkan konteks saja loh ya. Kalau teman-teman misalkan dari psikologi, otomatis misalkan opo mbak ya misalkan difabel ya, teman-teman melihat sebuah komunitas difabel misalkan di lingkungan tempat tinggal teman-teman. Lah itu bagaimana, apa yang sebenarnya dibutuhkan ya, mungkin kalau dari konteksnya psikologi apa gitu, solving problemnya apa, kita melihat, kita mencoba untuk mendekati apa yang mereka rasakan, apa yang mereka inginkan gitu. Itu ya, empati dari empati itu. Next, define itu ya artinya memang kita itu harus meninggalkan kacamata kita gitu. Jangan melihat sesuatu hal itu dari kacamata budaya atau perspektif kita ya. Karena memang orang sosial itu memang kayak gitu gitu. Kita memang udah terbiasa kalau itu ya, jadi tidak bisa artinya gini, misalkan Mbak, misalkan konsep cantiknya orang Korea sama orang mana Mbak? Kalimantan misalkan, ya, suku pedalaman di Kalimantan itu berbeda. Jangan melihat kita misalkan karena secara global ya, orang sudah berkiblat dengan konsep kecantikan orang-orang atau masyarakat Korea misalkan yang Mas Ramzi. Cewek cantik konsep Korea gitu ya Mas. Kayak putih, bersih, mulus gitu. Putih, terus apa mana? Rambutnya panjang, rambutnya lurus. Lurus. Terus matanya belok, ya betul.
Terus apa meneh Mas Dava? Mas Dava. Lagi bayang nih, Mas Ramzi mendeskripsikan, Mas Dava langsung ini traveling. Loh, Mas Ramzi, bukankah Mas Dava ini juga konsep kecantikan? Ya, oke. Terus apa meneh? Badannya mancung, harus Bu. apa? Hidungnya Ya, mancung. mancung. Terus badannya harus kayak papan gitu ya Mas, tuwipis gitu ya Mas ya. Kayak Kemudian gitar nggak kayaknya. laku Mas. Hah? Kayak gitar, Bu. Lah ya, kemudian nggak ke Korea lah. Bahkan ya dulu Budian ini pernah belajar ini kebudayaan Jepang itu. Kalau di Jepang ya bahkan di media sosial juga pernah kita lihat informasinya konsep kecantikan cewek Jepang itu kalau punya ginsul. Ya, kalau di sini aja kadang malah dirapiin gitu, malah operasi dilepas gitu. Tapi kalau di Jepang itu semakin runcing, katanya semakin cantik. Gila, bisa vampir bisa ini ya kalah reputasinya. Hai, ya itu. Jadi mendefinisikan permasalahan sekali lagi dari sudut pandang masyarakatnya atau komunitas yang menjadi objek kita. Ya, itu. Ya, jadi jangan melihat dari nilai dan norma kita, jangan bubar ya. Wih, cewek Kalimantan apaan itu dosa apa nindek telinga sampai kan ini ya konsep kecantikannya kan kalau apa tuh namanya memasangkan apa giwang gitu ya, semakin panjang semakin cantik gitu ya, nggak bisa kayak gitu ya. Oke, hai. Terus and then next idea. Nah ini teman-teman memang harus berani tampil beda. Harus berani untuk memberikan ide-ide sebanyak mungkin, sekreatif mungkin. Jangan hanya tunggal nanti ya. Ya ini nanti yang pada awal atau minggu besok itu monggo teman-teman bakal Budian challenge untuk membuat sebuah presentasi ya. Seperti ini. Jadi ide-idenya nggak cuma satu, gitu. Silahkan berikan ide-ide sebanyak mungkin dari permasalahan sosial yang sudah teman-teman definisikan dan kerucutkan atau fokuskan, gitu. Ya, hai. And then terus prototype, ini gampang, ini representasi konkret yang bisa diindrakan, artinya yang bisa dilihat. Kalau teman-teman pergi ke mall nih, mbak-mbak biasanya Mbak, coba dulu Mbak, apa Mbak biasanya? Itu namanya prototype ya, kurang lebih seperti itu. Ada minyak wangi, ada make-up gitu ya Mbak ya, make up gratis gitu. Yuk monggo dicoba ini produk baru gitu. Ya, lipstick apa-apa itu, lipstick maksudnya. Ya, kita konkretkan itu bentuknya apa, idenya apa gitu. Kalau misalkan tadi masyarakat nelayan, ya opo bentuknya inovasinya apa ini gitu. Bikin abon Bu atau rendang ikan Bu, siapa tahu ya, who knows. Ya, misalkan seperti itu. Prototype itu artinya yang bisa kita lihat ya, produknya kayak apa. Dan yang terakhir, menguji cobakan prototype untuk mendapatkan feedback terkait solusi yang dibuat. Nah, ini dia. Ya Mbak Pramai, ini gimana? Wanginya enak kan, seger, buah-buahan. Enggak enak Mbak, ini. Nah, itu kan pasti akan mendapatkan feedback. Ya, jadi apa prototipe yang kita ciptakan, yang kita sebagai sebuah inovasi itu harus jangan lupa dicobakan terlebih dahulu. Ya, teman-teman ini secara idealnya, secara idealnya, tetapi mungkin di lapangan kita tidak akan mungkin sesempurna yang 5 step yang sudah Budian sampaikan, karena memang kita masih konteksnya kendalanya kan pandemi ya, dan memang outputnya itu sebatas proposal gitu. Tapi juga tidak memungkiri nanti boleh teman-teman misalkan produknya aja nggak apa-apa, prototipenya aja nggak apa-apa, tapi mungkin tidak sampai ke tes ke lapangan kan belum sampai itu gitu. Jadi mungkin teman-teman hanya sebatas untuk solving ya, inovasinya apa, terobosannya apa, tapi
Kayaknya kalau tingkatannya proposal belum bisa atau belum sampai di tes gitu. Ya, ke lapangan. Terus kemudian teman-teman yang harus sebenarnya nggih secara idealnya 5 step ini bukan kok secara berurutan ini ya. Tidak. Jadi bisa jadi sampai tes ya itu kok terlihat misalkan konsumen itu tidak merasakan kepuasan, ya otomatis teman-teman harus bisa atau kembali lagi ke proses empathize ini. Jadi masing-masing fase, masing-masing proses itu yang ingin Bunda sampaikan adalah sifatnya dinamis. Ya, jadi ketika sudah, ini sudah prototipe, ya sudah loh, nggak mau untuk misalkan produknya fail gitu, gagal, ya sudah harus berani lagi untuk mungkin kembali ke fase awal lagi, empathize ini. Seperti itu ya. Artinya ini secara ideal, kemudian menyampaikan secara idealnya saja. Ya, ada ya beberapa keluaran handphone itu yang kayak tipe-tipe berapa itu sudah tidak available atau tidak bisa kita dapatkan lagi di pasaran karena karena memang tidak terlalu diminati konsumen gitu karena produknya itu dianggap gagal menjembatani kebutuhan atau keinginan pasar. Itu ada ya beberapa saya tapi lupa, tapi beberapa saya notice tuh ada memang ya beberapa teknologi yang sudah tidak kayak dulu zamannya Budian HP. Budian ini kuliah tahun berapa ya? Malu kelihatan tua banget ya. Dosennya Korea Budian itu pakai bukan Samsung apa ya? Samsung ya, Samsung karena memang mereka orang Korea ya. Terus kemudian itu pakai yang Ericsson. Kan nggak ada ya Mas, produk Ericsson nggak ada ya. Kalau kemudian kayaknya kalah bersaing sama Nokia. Waktu itu yang paling terobosannya luar biasa dan disukai dari segi desain, terus mungkin juga memenuhi apa yang dibutuhkan konsumen itu makanya yang available dan maksudnya long lasting itu produknya itu Nokia. Waktu itu loh ya. Ya, yang bentuknya walkie-talkie itu loh, yang kalau dilempar anjing tuh paling keras gitu. Ya itu. Oke, ya. Terus ya monggo teman-teman ini yang bisa Budian sampaikan untuk materi. Jadi kurang lebih nanti yang harus dilakukan teman-teman itu untuk program kreativitas mahasiswa PKMK itu seperti ini loh, step-stepnya ya. Jadi tahulah ya, at least teman-teman gambaran apa yang harus dilakukan sebelum bentuk wujudnya utuh proposal gitu. Ya, bikin inovasi dan mungkin produk-produk makanan yang lucu-lucu gitu. Jangan hanya abon ikan gitu kurang. Aduh ya, opo sih apa ya Mbak sekarang? Sang pisang tak ya apa gitu makanannya yang ungu-ungu gitu ya tapi juga ada singkatannya atau ada ada filosofi di balik layarnya itu gitu ya itu yang bisa Budian sampaikan. Nah mungkin monggo silakan and then next kita bakal kalau dari teman-teman sendiri monggo Bu, kalau ini kan berarti kelompoknya daring. Terus bagaimana kita mengangkat satu permasalahan gitu nggak, teman-teman? Ya, kira-kira bagaimana kalau menurut teman-teman sendiri? Mungkin ada yang Mas Khair mungkin? Gimana Mas? Mas Khair di Jakarta misalkan. Terus teman-temannya di beberapa ya berada di beberapa kota yang ada di Indonesia. Caranya berkoordinasi untuk mengambil satu fokus permasalahan kira-kira gimana teman-teman? Saya lebih nggak ini? Setengah 8, setengah 9, 1 jam ya. Kira-kira bagaimana guys? Kalau untuk koordinir itu kalau biasanya kan kalau kelompokan ya pakai teknologi ya Bu. Tapi kalau untuk dari permasalahan itu mungkin sesuatu permasalahan yang lagi booming Bu, biar apa itu yang mudah ya, gitu. Boleh. Kalau semisal yang lokal gitu kan enggak semua orang tahu ya Bu. Jadi kayak misalnya di Jakarta aja atau
yang ada di Malang aja, itu kan nggak semua anggota itu tahu. Jadi yang Oke. umum-umum yang booming. Ya, bisa Mas. Jadi misalkan kalau teman-teman ini kan dari latar belakangnya psikologi ya, monggo nanti permasalahan psikologi apa yang muncul saat pandemi gitu ya Mas ya. Boleh dari sisi pendidikan, dari apa Mbak, ekonomi, rumah tangga, masalah rumah tangga banyak ya. Banyak ibu-ibu tertekan, maksudnya sampai kriminalitas ya. Monggo silahkan, itu bisa menjadi landasan, tetapi juga jangan ini ya Mas, mungkin kalau kemudian bisa berikan saran, artinya teman-teman juga mencari solving problem yang sebelumnya sudah dilakukan gitu. Jadi jangan menggeneralisasi atau kan per case ya, nggak bisa kita ya per case. Jadi nggak bisa kalau wong Jawa bilang gebyah uyah atau disamaratakan bahwa kalau permasalahan misalkan apa Mbak, misalkan kekerasan pada anak itu A gitu, maksudnya harus pendampingan secara psikologis itu iya pasti, tetapi mungkin ada sebuah inovasi atau treatment metode yang bisa teman-teman sarankan gitu, rekom ya, bisa. Atau mungkin teman-teman karena ini 5 berapa? Oh belum ya, 3-5 Mas, nanti Mas Kadek minta tolong masing-masing kelompok nanti 3-5. Ini berarti 28. Berapa ini berarti? Waktu itu 4, Bu. Jadi jadi 7 kelompok. Ya. Oke, siap. Hai. Atau mungkin gini ya, teman-teman dari 4 misalkan trying to analyze masing-masing lingkungan gitu. Aku punya masalah sosial seperti ini loh. Jadi di list aja masing-masing tempat ini. Lah kira-kira mungkin nanti yang yang available, misalnya teman-teman bisa, oh kayaknya memang mungkin menurut Mas Khair selain trending juga mungkin juga belum ada solving problemnya, mungkin bisa monggo atau mungkin ingin kan masalah sosial itu kadangkala memang nggak kayak benang ruwet gitu, artinya dari dulu itu menjadi concern tetapi belum ada solving problems yang tepat gitu misalkan. Nah teman-teman coba untuk mencari terobosan, monggo silakan ya. Konteksnya boleh apapun, pandemi ya, profit non profit, monggo silakan ya. So jadi teman-teman minggu depan usahakan sudah bawa masalah ya. Nggak apa-apa kalau misalkan beberapa masalah belum fokus ke satu permasalahan, coba teman-teman bawa dulu ke ruang sidang sampai ke kuliah ya. Nanti minta tolong secara bergantian nanti dari kelompok 1-7 kayaknya, kalau ya mungkin atau gantian aja nanti ya, biar teman-teman juga datanya nggak banyak ya. Nanti monggo silakan minggu depan sudah bawa masalah masing-masing ya, usahakan itu. Oke, ada yang ditanyakan dulu terlebih ada yang ditanyakan, monggo silakan. Berarti ini Bu harus ada hubungan dengan psikologi gitu ya? Boleh, daripada kan gini, maksudnya teman-teman sudah punya modal ya secara keilmuan gitu loh maksudnya. Ini kemarin memang dari tahun ke tahun, kemudian yang untuk mahasiswa psikologi disesuaikan dengan latar belakangnya Mas, tidak apa-apa, latar belakang keilmuan, ataupun juga di luar keilmuannya juga boleh, karena dari pedoman PMK sendiri juga memungkinkan available teman-teman untuk tidak menggunakan latar belakang pendidikannya, tetapi sepertinya kok sayang gitu, monggo silakan ya. Masalah psikologi pun juga kalau misalkan dibawa ke profit juga bisa tuh Mas ya. Oke, monggo silakan, ada lagi. Tadi siapa yang bertanya? Saya ingin bertanya, Bu. Saya Bu Amzi. Oh masih, oke. Terus ada lagi, monggo silakan. Itu untuk pengumpulan proposal yang Ibu katakan itu kira-kira kapan ya Bu?
Proposalnya masih ini Mbak, sampai akhir semester Mbak. Jadi kita nggak usah khawatir. Kita enjoy prosesnya, ya. Kan Masih banyak outputnya, tesnya, Bu. ya outputnya proposal. So it means ini kita jadi selama kuliah itu kita share dulu kayak dari 5 step tadi loh Mbak, nanti kita akan lewati bareng-bareng gitu dengan discuss gitu, dan mungkin dari masukan dari kelompok-kelompok yang lain dan teman-teman yang lain itu juga akan membantu gitu ya, masukan-masukan gitu. Yo nggak harus tetap yang mengeksekusi nanti adalah kelompok ya, kita itu aja sih ya. Jadi sama perkuliahan nanti itu kita akan melewati 5 fase-fase itu. Ya, ada lagi? Monggo silahkan. Cukup? Ya, Budian tunggu ya untuk pembentukan kelompoknya. Berarti yo bikin grup, ya udah bikin grup aja.